Sobat 7, biasanya orang bakalan berbondong-bondong mencari destinasi wisata yang indah untuk menghilangkan penat. Tapi ada juga loh mereka-mereka yang anti mainstream yang doyannya pergi ke spot wisata nggak biasa yang menawarkan sesuatu yang berbeda dari destinasi wisata lainnya. Bukan jual ketenangan, sensasi deg-degan saat berada di tempat ini justru jadi jualan utama yang ternyata disukai oleh para adrenalin junkie ini. Beberapa tempat jadi berbahaya karena memang alami, dibuat oleh manusia, atau bahkan karena adanya faktor musibah. Kayak apa aja sih spot wisata mengancam nyawa ini? Let's check it out! Ingin makan di luar, tetapi bosan dengan suasana yang gitu-gitu aja? Mungkin restoran satu ini bisa jadi solusinya sob. Terutama buat orang-orang yang suka tantangan. Karena adanya musibah banjir yang beberapa kali melanda beberapa wilayah di negara Thailand, restoran di tepi Sungai Chao Phraya ini justru viral karena jadi resto bertemakan banjir. Lihat nih pengunjung-pengunjung restonya. Mereka bisa ngerasain langsung deburan-deburan ombak banjir sambil memanggang daging. Walaupun kelihatan mengancam nyawa dan punya potensi bawa penyakit seperti diare, penyakit kulit hingga DBD, tetap aja restoran nggak pernah sepi dari pengunjung. Malah pengunjung anggap makan di sini sebagai sebuah tantangan karena mereka nggak tahu kapan ada ombak datang yang bisa aja langsung menghanyutkan bangku bahkan barang-barang bawaan pengunjung. Duh, senengnya kok yang aneh-aneh ya. Mungkin banyak orang pernah dengar kota Chernobyl di Ukraina yang luluh lantak dan menjadi kota mati setelah kecelakaan reaktor nuklir terparah sepanjang sejarah. Meski jadi kota mati, ternyata Chernobyl sekarang adalah salah satu spot wisata yang merupakan tujuan dari para penantang maut. Sebelum masuk kota, pengunjung wajib pakai kalung yang bisa mengukur tingkat paparan radiasi terhadap tubuh selama berada di dalam kota. Nah, di salah satu tepi kota mati ini ada Chernobyl Exclusion Zone atau zona dengan tingkat radiasi di batas aman yang bisa jadi tempat wisata. Zona ini nawarin beragam spot yang bisa dikunjungi seperti museum yang menyimpan foto-foto sejarah warga Chernobyl, bangunan yang ditinggalkan, alat berat bekas penyelamatan kota, sampai kafetaria untuk para pekerja pembangkit listrik. Jadi kalau mau nyoba makan di daerah yang terkontaminasi paparan radiasi sangat tinggi ini, bisa aja makan di kafetaria di Chernobyl. Dan untuk menjaga kesehatan dari warga yang tersisa ataupun wisatawan, sajian makanan di kafetaria ini sangatlah lengkap kandungannya. Gimana sob? Tertarik liburan ke kota bekas nuklir ini nggak? Mungkin banyak Sobat 7 yang familiar dengan pemandangan ini ya. Lautan hitam dan luas di daratan Sidoarjo ini adalah semburan lumpur panas yang akrab disebut dengan lumpur lapindo. Sejak pertama dikeluarkan dari perut bumi pada 2006 lalu, semburannya nggak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti sampai sekarang. Malah, semburannya mengakibatkan adanya kandungan gas metana pada udara di wilayah ini yang semakin meningkat setiap tahunnya. Wajar kalau daerah ini juga akhirnya penuh dengan ancaman bahaya dari tanah di sekeliling lokasi lumpur panas yang rentan ambruk sampai ancaman penyakit pada sistem pernafasan. Tapi uniknya, titik semburan lumpur panas ini malah jadi destinasi favorit di Sidoarjo loh sob. Bukan didatangi orang-orang dalam negeri aja. Beberapa wisatawan mancanegara juga sengaja datang buat ngeliat langsung. Kira-kira lumpur lapindo ini bakalan masuk bucket list spot wisata Sobat 7 nggak nih? Kalau ngomongin tentang spot wisata di ketinggian, maka negeri tirai bambu nggak bisa lepas dari perbincangannya ya. Salah satunya adalah jalur pendakian Gunung Huashan. Saking ekstrimnya, jalur pendakian ini bahkan sampai dinobatkan sebagai jalur terseram di dunia. Seakan diajak bermain-main dengan maut, trek pendakian ini nggak cuma dipenuhi oleh jalur yang terjal, soalnya pendaki juga akan disuguhi beragam jenis tangga dengan tingkat keseraman yang berbeda-beda. Mulai dari tangga di sisi bebatuan yang terjal, pijakan kaki di pinggiran tebing, jembatan kayu kecil untuk menopang kaki, hingga tangga batu yang langsung menghadap ke jurang. Gokil! Pastinya bikin deg-degan ya sob, dan keringat dingin juga. Tapi wisatawan banyak yang datang karena ingin uji nyali dan juga pengen ngeliat pemandangan indah dari gunung ini.
Di Antartika yang terkenal diselimuti salju dan es, ada sebuah hiburan yang menjadi destinasi dari para penggila kayak. Bukan cuma menawarkan pemandangan serta sensasi mengarungi lautan es, kayak di Antartika punya nilai jualnya tersendiri loh sob. Soalnya, selain bisa menyaksikan aurora, ternyata paus-paus di Antartika juga jadi daya tarik wisata. Biasanya, turis akan berbondong-bondong berdatangan ke Antartika pada pertengahan tahun untuk merasakan sensasi mengarungi lautan es dan mencoba peruntungan. Katanya sih, kalau beruntung, kayaker bisa bertemu dengan paus bungkuk atau humpback whale tepat di depan mata. Mengingat ukurannya yang sangat besar, berarti besar juga bahaya yang mengancam para kayaker saat di lautan ini. Soalnya, bisa aja paus mendadak muncul di bawah kayak dan langsung bisa membalikan kayak hingga wisatawan terjatuh ke air es. Malah saking dinginnya suhu, mungkin juga wisatawan kesulitan berenang hingga akhirnya tenggelam. Meski jelas jadi spot wisata mengancam nyawa, tetap aja loh sob, banyak orang datang karena pengen ngeliat salah satu hewan raksasa di bumi ini. Spot wisata mengancam nyawa terakhir ada di Australia. Identik sebagai negara yang jadi habitat hewan buas, negara ini tapi justru memanfaatkannya. Dikenal dengan nama Catch of That, wisatawan sengaja datang untuk merasakan berenang dan bertatapan langsung dengan hewan buas. Pertama kali dibuka untuk umum yaitu pada tahun 2008, wisatawan akan masuk ke kandang kematian dan bisa merasakan ancaman dari buaya besar yang hanya dibatasi kaca tebal. Meski dijamin keamanannya, tapi tetap aja ya, wisatawan bakalan ngerasa terancam nyawanya karena buaya kadang menyerang kandang. Kelihatan juga goresan-goresan pada kaca pelindung yang pastinya bisa bikin merinding. Nah, kalau tertarik untuk menikmati sensasi pacuan adrenalin bersama buaya ini, wisatawan harus merogoh kocek sebesar kurang lebih 2 juta rupiah. Gimana? Tertarik untuk bertatapan langsung dengan buaya?